Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita pada kali ini kita akan membahas tentang cara menginput data dari kuesioner ataupun hasil daripada daftar checklist dalam suatu penelitian ya. Nah, di sini juga bukan menjadi hal yang sulit ketika teman-teman ingin memasukkan data-data hasil daripada pengumpulan data di lapangan dari hasil kuesioner atau daftar checklist yang teman-teman sebarkan di lapangan. Nah, di sini saya sudah memiliki daftar checklist penelitian, di mana itu ada karakteristik responden dan juga ada variabelnya, itu ada motivasi kerja dan juga kinerja perawat seperti itu. Nah, di sini sudah punya petunjuk pengisian. Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman ketika data-data sudah terkumpul, data-data misalkan teman-teman sudah nyebar nih angkatnya atau daftar checklistnya sebanyak 20 atau 15 lah kita contohkan gitu ya teman-teman, kita contohkan 15. Ketika teman-teman udah nyebar, nah sekarang giliran teman-teman mau input nih, mindahin data ke Excel gitu kan, dari yang kertas ke yang berbasis Excel gitu, ataupun SPSS gitu ya teman-teman, yang sederhana. Nah, caranya itu ketika semua sudah terkumpul, teman-teman masuk ke Excel gitu. Teman-teman buat seperti inilah. Ini sudah saya contohkan, sudah saya buat di awal tadi ya teman-teman. Saya sudah buat di awal karakteristik responden sesuai dengan ini. Kemudian daftar pernyataannya. Daftar pernyataannya untuk variabel yang pertama itu kan ada 10 item. Di sini saya buat 10 item plus totalnya. Kemudian yang variabel kedua itu juga 10 item plus totalnya. Saya buat juga seperti ini. Teman-teman bisa buat seperti ini ya. Buat seperti ini. Kemudian, nah misalkan teman-teman sudah punya nih data-data nih, sudah diisi nih oleh responden. Bagaimana caranya untuk memasukkan? Teman-teman tinggal buka file Excel-nya tadi yang sudah teman-teman buat seperti ini. Kemudian teman-teman langsung aja nih. Misalkan dari karakteristik responden teman-teman isi dulu. Teman-teman isi dulu karakteristik respondennya. Misalkan umur responden kan, kalau nomor responden itu kan udah nih, udah di sini ya. Udah ada di sini. Kalau untuk umur responden misalkan di sini tadi dia untuk responden pertama itu 32 tahun. Teman-teman ngisi di sini 32 tahun. Kemudian jenis kelaminnya itu laki-laki. Ketik aja laki-laki gitu ya. Kemudian pendidikan terakhirnya itu tadi apa ya? Tadi ya. Diploma. Teman-teman ketik aja diploma. Diploma gitu ya. Nah, kemudian untuk hasilnya teman-teman lihat, pernyataan satu dari responden pertama nih, itu pernyataan satu dia jawab sangat setuju. Nah, sangat setuju itu teman-teman beri poin berapa? Misalkan 4 sangat setuju. Teman-teman taruh aja 4 di sini. Terus keduanya itu mulai dari nomor 2 sampai dengan 7 itu skornya itu 3. 2 sampai dengan 7, 3. Kemudian 8 dan 9 itu kurang setuju, 2. Kemudian untuk 10-nya itu 3. Nah, gini deh, untuk variabel yang pertama pada responden yang pertama. Ya, untuk pernyataan 1 sampai 10, responden yang pertama ini jawabannya, responnya. Dari nomor 1 sampai 10 untuk responden yang pertama tadi, ini responnya. Kemudian untuk variabel yang kedua, masukkan juga selalu. Selalu ini poinnya berapa atau skornya berapa yang teman-teman kasih. Misalkan 4 tingginya. Selalu 4. Berarti 1 sampai dengan 3 itu poinnya 4 gitu kan. 4 di sini nomor 4 itu 451 ini 1 kemudian 67 itu 21
21, kemudian 8 sampai 10 itu 3. 3, 3, 3. Nah, sudah deh teman-teman. Setelah sudah masuk seperti ini, teman-teman selanjutnya pindah lagi ke kuesioner atau daftar checklist yang kedua. Nah, ini udah habis, udah selesai nih, udah selesai diisi. Mulai dari karakteristik responden sampai ini tadi variabel yang pertama sampai kedua. Udah selesai nih. Teman-teman udah ngisi, pindah lagi, ini ditutup udah. Ditutup kuesioner yang pertama, untuk responden yang pertama ditutup gitu ya, selesai. Pindah lagi ke kuesioner atau daftar checklist yang kedua. Nah, ini daftar checklist yang kedua, teman-teman masuk lagi, misalkan umurnya 33, ikut yang sudah seperti dilakukan di awal tadi ya teman-teman. Nah, saya contohkan, saya udah buat sheet baru, saya contohkan, ini yang sudah saya buat seperti itu. Jadi, misalkan tadi kuesioner kedua atau dari responden yang kedua, itu dia respon dari setiap jawabannya itu, setiap pernyataannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah semua selesai, ya kan, misalkan tadi ada 15 orang nih, 15 sampel atau 15 responden, sudah kita masing-masing sudah kita input datanya, lalu kita pindah, lalu kita masuk ke totalnya, kita total aja semua nih. Nah, total semua, ini kan contohnya judul saya ini hubungan motivasi kerja dengan kinerja perawat gitu ya teman-teman. Jadi ada dua variabel. Nah, setelah ditotal, total inilah yang nantinya kemudian masuk ke dalam SPSS gitu. Total inilah yang masuk ke dalam SPSS gitu. Set, kita kopikan, pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Jadi hapus, maaf, ini tadi. Nah, masukkan lagi ke sini. Nah, ini kita ganti motivasi kerja. Ini diganti bukan string ya. Kalau string itu yang narasi ya. Kalau yang ini angka numerik gitu ya. Terus kemudian yang kedua, masuk variabel yang kedua total, set untuk variabel kinerja, copy, masukkan di sini. Jadi yang diolah itu yang totalnya ya teman-teman, yang keseluruhannya. Ini kita nolkan, ini numerik, ini kita ganti kinerja. Sip. Oke deh, udah jadi, seperti ini udah jadi, tinggal kita mainkan pengolahannya gitu. Misalkan saya menggunakan person nih, person korelasi. Oke, masukkan semua aja nih. Nah, udah keluar nih, hasilnya ternyata ada hubungan nih. 0, dengan nilai signifikansi 0,00, ternyata ada hubungan gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sederhana saja mindahin kuesionernya ini secara simple, secara sederhana. Teman-teman saya yakin bisa untuk melakukan ini gitu secara mandiri gitu ya teman-teman. Apalagi ya kira-kira yang bisa, ya saya rasa itu sih yang perlu saya bahas untuk kali ini. Bagaimana cara memindahkan data yang sudah dikumpulkan atau yang sudah ada di kuesioner atau daftar checklist untuk dimasukkan ke Excel atau ini SPSS-nya gitu ya teman-teman. Sekian dulu kira-kira. Jadi kalau nanti mau dimasukkan yang ini juga umurnya, usianya, ya tinggal dibuat aja di sini teman-teman. Misalkan nambah lagi nih, ini kan gimana nih caranya? Misalkan umur, teman-teman bisa nambah, terus kemudian apa itu namanya, pendidikan itu ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung copy aja, misalkan umurnya berapa, misalkan umurnya itu ya teman-teman. Saya kira hanya itu teman-teman yang bisa saya bagikan pada kali ini. Sekian dan terima kasih.